teman-teman, jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang metode interpretasi hukum. Anggota kelompok kami ada Eka Cantika Sari, Fatmasari Ramadhani, Princess Azalia Ekania F, Hidaul Khairia, dan juga ada Elsa Aulianika. Oke, kita langsung masuk aja ya guys ke materinya. Yang pertama tentang interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal, penafsiran terhadap maksud, pengertian, kata-kata yang tercantum dalam suatu peraturan hukum yang berasal dari para ahli hukum. Penafsiran ini disebut dengan penafsiran gramatikal atau tata bahasa, arti kata-kata, atau juga bisa disebut dengan istilah. Contohnya adalah pelaksanaan hukuman mati berdasarkan pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan jalan ditembak, yang secara gramatikal diartikan penembakan pada bagian yang bisa menyebabkan kematian pada terhukum. Interpretasi historis, yaitu metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Interpretasi historis terbagi menjadi dua macam, yakni menurut sejarah hukum dan menurut sejarah undang-undang. Interpretasi menurut sejarah hukum yaitu meneliti ketentuan atau lembaga hukum sepanjang sejarah. Dan untuk interpretasi menurut sejarah undang-undang yaitu meneliti maksud atau tujuan pembentuk undang-undang tertentu. Sebagai informasi tambahan, interpretasi menurut sejarah undang-undang dikenal juga sebagai interpretasi subjektif. Hal ini disebabkan oleh penafsirannya disesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang. Contoh penerapan interpretasi historis terdapat dalam UU nomor 10 tahun 2024 tentang pembentukan perundang-undangan. Ketika dalam suatu materi undang-undang membutuhkan interpretasi, maka salah satu metode digunakan adalah metode historis. Artinya, meminta keterangan dari anggota legislatif yang menetapkan atau yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang sampai dalam keputusan legislatif. Interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah cara menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hubungannya dengan peraturan lain yang masih satu sistem hukum. Artinya, pasal atau ayat yang ditafsirkan tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami dalam konteks keseluruhan sistem hukum, baik dalam undang-undang yang sama maupun peraturan lain yang setingkat atau lebih tinggi. Dengan kata lain, sebuah norma hukum tidak bisa diartikan secara terpisah, tetapi harus dihubungkan dengan keseluruhan struktur peraturan perundang-undangan. Tujuan interpretasi sistematis yaitu untuk menemukan makna hukum yang selaras dengan sistem hukum secara keseluruhan, untuk menghindari kontradiksi antar pasal atau antar undang-undang, untuk menjaga kesatuan dan konsistensi sistem hukum nasional. Yang selanjutnya ada interpretasi futuristik. Interpretasi futuristik adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi. Dalam metode ini, hakim atau penafsir hukum menjelaskan dan menerapkan ketentuan undang-undang yang saat ini berlaku, yang bisa disebut ius constitutum, dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau masih dalam tahap rancangan yang bisa disebut ius constituendum. Hakim meyakini bahwa rancangan undang-undang tersebut akan segera diundangkan, sehingga ia menggunakan isi rancangan itu sebagai acuan dalam memutuskan perkara. Contohnya bisa dilihat dari seorang hakim yang menghadapi kasus di mana undang-undang yang relevan sedang dalam proses pembahasan di DPR dan belum resmi menjadi undang-undang. Karena hakim percaya RUU tersebut akan segera disahkan, dia menafsirkan peraturan yang berlaku saat ini dengan menggunakan prinsip dan ketentuan dari rancangan undang-undang itu untuk memberikan putusan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang akan datang. So the next ada interpretasi teologis hukum.
Interpretasi teologis hukum sendiri adalah cara memahami hukum yang ketentuannya berasal dari nilai-nilai keagamaan atau konsep teologis tertentu. Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai teks tertulis, tetapi juga sebagai refleksi dari prinsip dan tujuan ilmiah atau nilai moral agama yang menjadi dasar terbentuk tulis, tetapi juga sebagai refleksi dari prinsip dan tujuan ilmiah atau nilai moral agama yang menjadi dasar terbentuknya. Tujuan dari interpretasi teologi sendiri adalah membantah bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, karena tidak semua orang mempercayai satu keyakinan. Yang kedua, menjaga keadilan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga etis, moral, dan menjaga kodrat etitas menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, memberikan kepastian dan rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat yang menganut norma agama tersebut. Jadi interpretasi teologis hukum sendiri itu tergantung norma, adat, dan agamanya yang diterapkan dalam suatu daerah masing-masing. Contoh kasus dari interpretasi teologis hukum ini sendiri adalah penilaian hukum terkait perkawinan dalam hukum Islam, misalnya perkawinan tanpa izin yang dianggap sah secara agama, namun bermasalah secara hukum negara. Seperti dalam contoh ini adalah nikah siri. Dalam beberapa kasus di pengadilan agama, hakim menggunakan interpretasi teologis untuk mempertimbangkan aspek syariah sekaligus prinsip keadilan nasional hukum yang diterapkan dalam konsep nikah siri tersebut. Interpretasi komparatif. Interpretasi atau penafsiran komparatif adalah penafsiran dengan memperbandingkan, artinya dengan memperbandingkan hendak yang dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Pada interpretasi atau penafsiran komparatif ini, penafsiran peraturan itu dibenarkan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara, terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional.